Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nuzul Salama dengan NIM 3320210008, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah, dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Wendy Anugrah Oktaviani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kali ini saya akan membuat video tentang pengajaran di dalam kelas dengan tema sejauh mana siswa mengenal tentang Indonesia itu tersendiri. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ibu perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Putri Nuzul Salama. Bisa dipanggil Ibu Putri atau Ibu Nuzul boleh. Baiklah anak-anak, itu saja sedikit perkenalan dari Ibu. Anak-anak sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul di dalam kelas ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu akan menyampaikan materi hari ini tentang seberapa jauh kalian mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut sejarah, nama Indonesia pertama kali dipakai oleh Inggris pada pertengahan abad 19. Kata itu berasal dari bahasa Yunani Nessos yang berarti pulau dan dari bahasa Latin Indus yang berarti tanah. Penjajah Belanda menyebutnya the Dutch East Indies. Indonesia Negara Kesatuan adalah salah satu negara kebangsaan di dunia yang merdeka. Tanah yang kita injak sekarang ini dan budaya yang sering kita lihat dari Sabang sampai Merauke dan negara yang dikenal negara maritim di dunia adalah Indonesia. Siapa yang tahu tentang lambang negara dan semboyan bangsa Indonesia? Benar, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang mempunyai makna tersendiri masing-masing dari bulu-bulu burung Garuda itu tersendiri. Dari sayap yang memiliki 17 helai, bulu pangkal ekor yang terletak di bawah perisai berjumlah 19 helai, bulu pada ekor berjumlah 8 helai, dan bulu pada lehernya berjumlah 45 helai. Semua itu adalah hari di mana Indonesia bebas dari belenggu penjajah atau merdeka, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, semboyan bangsa Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang maknanya ialah berbeda-beda tetapi tetap satu jua, merupakan logo nasional Republik Indonesia. Logo ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu, juga menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia. Hingga tahun 2016, warga negara Indonesia diperkirakan mencapai 250 juta jiwa. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Dari sumber statistik 2016, masyarakat Indonesia terdiri dari sekitar 300 suku seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Dayak, dan Papua. Setiap suku memiliki dialek tersendiri. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 360 dialek yang memperkaya budaya Indonesia.
Beralih ke yang lain, ada yang tahu tentang jumlah bahasa daerah di Indonesia dan berapa banyak sih pulau yang ada di Indonesia? Oh, belum ada yang tahu ya. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Jumlah bahasa daerah di Indonesia itu sekitar kurang lebih 718 bahasa daerah. Akan tetapi dari sekian banyak bahasa daerah, hanya satu bahasa nasional Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Dan berapa banyak pulau di Indonesia? Yaitu pulau Indonesia itu berjumlah sekitar kurang lebih 17.000 pulau di Indonesia dengan berbagai budaya, adat istiadat, sehingga kita juga sering dikenal orang luar tentang adat istiadat, dimulai dari rumah adat, tarian adat, upacara adat, lagu daerah, dan masih banyak lagi yang masih dipertahankan hingga saat ini dan dijaga turun-menurun. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Dilihat dari segi geografis, Kepulauan Indonesia terletak antara 5 derajat 5408 bujur utara hingga 11 derajat 0820 bujur selatan dan 95 derajat 0038 sampai 14101 bujur timur. Beberapa pulau terletak di garis ekuator. Karena itu siang dan malam memiliki waktu yang hampir sama, yaitu 12 jam atas dasar letak geografis yang luas. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Dari satu pulau ke pulau lainnya dapat terjadi perbedaan waktu hingga 8 jam. Selain pulau-pulau yang indah, iklim tropis yang dimiliki Indonesia juga menjadikan Indonesia menjadi tujuan wisata yang utama. Waktu terbaik untuk berwisata ke Indonesia adalah saat musim panas yang berlangsung mulai bulan April hingga Oktober. Bulan Maret dan November merupakan pergantian musim. Pada pergantian musim cuaca di Indonesia dapat menjadi tidak menentu. Hujan, panas matahari, dan angin yang lebat dapat datang bersamaan dalam satu hari. Sementara itu, musim hujan biasanya berlangsung mulai bulan Desember hingga Maret. Anak-anak, ibu sekalian, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang menakjubkan. Tidak heran kalau ada banyak wisatawan dari seluruh dunia yang berbondong-bondong untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Dari sekian banyak keindahan alam Indonesia yang mendunia, ada 7 yang paling populer. 1. Pantai Kelingking Nusa Penida di Bali. Tidak ada yang meragukan pesona alam Pulau Bali. Pulau Dewata hingga saat ini masih menjadi destinasi terfavorit terutama bagi wisatawan asing. Pantai menjadi daya tarik utama pulau ini. Salah satu yang sedang naik daun adalah Pantai Kelingking atau Kelingking Beach. 2. Wairebo dari Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah buktinya. Desa ini terletak di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. 3. Taman Nasional Wakatobi dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi memang surganya wisata bawah laut. Selain Bunaken,
Ada Wakatobi yang menawarkan keindahan biota bawah laut yang sayang dilewatkan. Taman Nasional Wakatobi terbentang luas 13.900 km persegi dan memiliki lebih dari 100 terumbu karang dan ribuan ikan-ikan di bawah laut beraneka ragam warnanya. 4. Wisata outdoor Gunung Bromo, Jawa Timur. Indonesia memang memiliki banyak gunung vulkanis yang masih aktif. Gunung Bromo adalah salah satu di antaranya. Gunung ini begitu terkenal baik di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. 5. Kawah Ijen, Jawa Timur. Di ujung Jawa Timur ada Kawah Ijen di Banyuwangi yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Kini nama Kawah Ijen sudah mulai populer di mancanegara loh, karena api biru atau blue fry yang sering disebut sebagai api abadi ini menyala secara alami dari dalam kawah. Di seluruh dunia, fenomena seperti ini hanya bisa ditemukan di 2 negara saja, yaitu Indonesia dan Islandia. 6. Pink Beach atau Pulau Komodo. Pasti ada yang tahu Pulau Komodo. Pulau Komodo ini terletak di Nusa Tenggara Timur. Pulau Komodo telah ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Di pulau ini hidup tidak kurang dari 2.000 ekor komodo yang dibiarkan menyatu di habitat aslinya. Hewan purba yang satu ini memang hampir punah sehingga banyak orang yang berdatangan untuk melihatnya di pulau ini. Dan yang terakhir, yang ke-7, Raja Ampat. Pasti pernah dengar itu. Yang terletak di Papua. Raja Ampat menjadi primadona wisata alam Indonesia. Keindahan alam yang ada di Papua ini memang tidak terkalahkan. Pianemo atau Pianemu menjadi salah satu spot terfavorit, yaitu gugusan pulau karang yang membentang di atas laut. Inilah yang membuat Raja Ampat sering disebut sebagai surga kecil dunia. Anak-anak yang ibu banggakan, selain itu Indonesia juga memiliki kemajemukan dalam kehidupan beragama. Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Kurang dari 10% masyarakat Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok agama seperti Katolik, Roma, Kristen, Hindu, dan Buddha. Sebagian kecil masyarakat Indonesia juga masih memeluk agama tradisional, seperti misalnya Kejawen yang sering ditemui di Pulau Jawa. Anak-anak sekalian yang ibu banggakan, di luar dari pengenalan tentang Indonesia, ada yang masih ingat tentang sejarah berdirinya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana proklamasi diketik oleh Sayuti Melik yang isinya dikemukakan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo, dan kemudian diproklamirkan oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, dan bendera merah putih yang dijahit oleh istri pertamanya, yaitu Ibu Fatmawati. Dan bendera tersebut dikibarkan oleh pemuda-pemudi Indonesia, yaitu Abdul Latif Hendradiningrat, Sastrokusumo, dan SK Trimurti. Banggakah mereka? Pasti bangga, karena mereka adalah pengibar sangsaka merah putih pertama kalinya Indonesia merdeka. Kita juga harus berbangga karena Indonesia bisa terlepas dari belenggu penjajah. Atas berkat pahlawan dan rakyat yang terdahulu rela berkorban harta, keluarga, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah kemerdekaan. Kita juga sebagai warga negara yang hidup di tanah air tercinta ini, dan kalian sebagai masa depan tentunya harus memberikan upaya
untuk mempertahankan Indonesia. Contoh, 1. Belajar dengan giat, tekun, dan rajin, karena sesungguhnya kalianlah kekuatan tiang-tiang bangsa dan penentu masa depan bangsa. 2. Mengenal dan mempelajari budaya, adat istiadat Indonesia. Contoh saat ini, kalian sedang mempelajari tentang Indonesia di mana banyak suku, pulau, agama, budaya, dan salah satunya lagu daerah, tarian daerah, adat istiadat, dan lain-lain. 3. Menggunakan dan membanggakan produk dalam negeri. 4. Saling menghormati antar sesama teman, keluarga, dan masyarakat. 5. Disiplin dalam melakukan apapun. 6. Mengikuti dan menghayati upacara bendera merah putih. 7. Aktif dalam kegiatan sekolah. Dan masih banyak lagi. Itulah upaya kalian dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai siswa dan siswi Indonesia. Anak-anak ibu sekalian, kita juga sebagai warga negara dan kalian juga sebagai anak muda generasi penentu bangsa harus bangga akan negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menjunjung tinggi moral, etika, dan akhlak, menghargai satu sama lain, menghormati sesama warga negara tanpa membedakan status sosial, dan masih banyak lagi. Itulah yang mencerminkan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sebagai siswa, kalian seharusnya bangga akan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Kalian harus belajar dengan tekun dan giat sehingga bisa membawa nama baik negara Indonesia menjadi terkenal di negara lain, mancanegara, bahkan mendunia. Kita sama-sama berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan akan bangga berdiri di tanah Indonesia Pertiwi ini. Jadi, kesimpulan pada materi yang Ibu bawakan pada hari ini ialah kita harus membuka wawasan kita dan mengenal lebih jauh akan ideologi bangsa, keindahan yang ada di dalam Indonesia ini, dan mengenang sejarah Indonesia merdeka, serta mengupayakan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anak ibu sekalian, itu saja yang dapat ibu sampaikan pada materi hari ini. Kalian bisa membaca, mencari referensi lebih jauh tentang Indonesia itu sendiri ya, mengenai budaya dan istiadat, pulau-pulau yang belum kalian eksplor, dan masih banyak lagi. Baiklah, ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.